Halo sahabat Bunda Bijak, saya Anis Priambodo akan menemani Anda 15 menit ke depan. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Menjadi orang tua adalah hal yang paling membahagiakan. Pasalnya, Bunda akan melihat pertumbuhan dan perkembangan si kecil secara bertahap. Beberapa hal yang harus Bunda siapkan adalah kesehatan dan kecerdasan si kecil. Mendidik anak agar mandiri merupakan tugas setiap orang tua dan menjadi tujuan penting dalam membesarkan anak. Kemandirian adalah sikap yang penting dipelajari anak sejak dini, sebagai bekal kelak ketika dewasa. Bunda, bagaimana perasaan Bunda jika memiliki anak penakut? Tidak mau ditinggal sendiri, maunya nempel terus dengan kita. Pasti rasanya tidak enak ya, atau bisa-bisa juga kita kesal. Rasa tidak nyaman juga akan dirasakan ketika kita membawa anak kita di lingkungan yang baru, kemudian saat si kecil disuruh berjabat tangan untuk kenalan tidak mau. Tahukah Bunda alasannya? Anak merasa tidak siap ketika berhadapan dengan lingkungan yang baru, bahkan dengan orang-orang baru. Anak yang demikian dapat dikategorikan anak yang tidak mandiri. Kita harus mendidik anak untuk mandiri, sebab hal itu sangat berguna buat hidup mereka di depan. Ada beberapa tips yang saya rangkumkan dari artikel Hello Sehat untuk mendidik anak agar mandiri dan berani. Yang pertama, dengan memberi pengertian. Perhatian dan pengertian pada anak memang diperlukan. Orang tua harus paham kapan ia harus memperhatikan anak dan kapan harus memberi pengertian pada anak. Perhatian yang berlebihan tentu akan membuat anak sulit untuk mandiri. Dan anak akan terus-menerus mengharapkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Kemudian yang kedua, perkenalkan anak dengan dunia luar. Bila salah satu permasalahan yang sering dihadapi anak adalah malu, takut, bahkan menolak berbaur dengan orang-orang di sekitarnya, cobalah lebih sering membawa anak untuk bertemu dengan banyak orang. Awalnya anak mungkin akan merasa sedikit risih dan tidak nyaman. Maka dari itu, bawalah anak bertemu orang lain dalam lingkup yang kecil dulu. Baru kemudian bertambah banyak secara bertahap. Anda bisa mulai dari mengajaknya bermain di taman pada sore hari di mana banyak terdapat anak-anak seusianya. Secara tidak langsung, cara ini akan membantu anak agar tidak kaget ketika dihadapkan dengan hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Bunda harus mengajarkan si kecil dasar-dasar kemampuan sosial agar si kecil menjadi lebih berani. Bunda bisa mengajak si kecil ke supermarket dan perintahkan si kecil untuk membayar barang belanjaannya di kasir. Yang ketiga, biarkan anak menentukan pilihannya sendiri. Keputusan untuk melakukan sesuatu umumnya berasal dari dalam diri seseorang. Seorang anak yang mandiri biasanya tidak terlalu bergantung pada orang lain. Sebagai orang tua, sebenarnya Bunda tidak bisa terlalu memaksakan anak untuk mengambil pilihan tertentu. Jika Bunda melakukannya, yang ada si kecil malah merasa kurang nyaman atau bahkan tidak ikhlas dalam menjalani kewajibannya. Ambil contoh ketika si kecil mengatakan, "Aku nggak mau
masuk sekolah hari ini karena temanku nggak masuk. Itu tandanya ia belum mampu menghadapi kewajibannya tanpa bantuan orang lain. Ingat, jangan keburu naik darah dulu. Sebagai gantinya, Bunda bisa mendorong dan memberi masukan mengenai keputusan yang akan dipilihnya sebagai cara mendidik anak agar mandiri dan tidak takut menentukan pilihannya sendiri. Beri penjelasan dari sisi positif dan negatif kalau ia melakukan hal tersebut. Yang keempat, jadilah pelindung untuk anak. Beberapa anak tampaknya mudah saja melakukan sesuatu maupun mencoba hal-hal baru dengan berbekal semangat yang membara. Namun berbanding terbalik dengan sebagian anak-anak lain yang lebih memilih untuk mundur karena merasa ragu, malu dan takut gagal mencoba hal baru. Dalam kasus ini, tahan emosi Bunda untuk membentak anak karena ketidakberaniannya. Sebenarnya lumrah kalau anak merasa tidak yakin saat melakukan hal yang masih asing menurutnya. Misalnya, saat berkenalan dengan orang baru, berkenalan dengan air saat berenang, untuk pertama kalinya, atau sekedar mencoba bermain papan seluncur. Tugas Bunda di sini adalah sebagai tempat berlindung anak dan membuatnya nyaman. Sebaiknya temani anak sampai keberaniannya terkumpul untuk melakukan kegiatan tersebut, sembari menenangkannya beri dukungan pada anak dengan mengatakan, "Tuh, lihat, seru kan? Kamu beneran gak mau coba? Bunda temeni ya," atau lontarkan kalimat-kalimat lain yang sekiranya dapat membangkitkan semangat anak. Yang kelima adalah hargai setiap usahanya. Setelah si kecil berhasil menumbuhkan sikap keberanian dan kemandirian sedikit demi sedikit, pastikan Bunda dan keluarga senantiasa memberikan pujian. Bahkan ketika gagal pun, jangan lantas menurunkan minatnya untuk berkembang. Tunjukkan dan ungkapkan betapa bahagianya Bunda atas usaha yang telah dilakukan si kecil. Meski tampak sepele, tapi memberikan apresiasi atas semua usaha anak dapat semakin membangkitkan semangat anak untuk terus maju dan mau mengembangkan sikap berani dan mandiri. Yang keenam adalah memberikan contoh secara langsung. Cara melatih mental tangguh anak yang efektif adalah dengan cara memberikan contoh secara langsung. Si kecil belajar dengan efektif dengan cara meniru sikap dan perilaku orang tuanya. Oleh karena itu, Bunda bisa melatih si kecil memiliki mental tangguh dan berani dengan cara mencontohkan hal-hal sederhana kepada si kecil. Sebagai contoh, jika si kecil takut berenang, Bunda bisa mulai menyelam di air untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan saat berenang. Ketika si kecil sudah melihat contoh yang baik dari bundanya, si kecil pasti akan menjadi lebih berani. Yang ketujuh, ajarkan si kecil untuk mengekspresikan perasaan. Salah satu cara melatih mental tangguh si kecil adalah dengan cara mengajarkan dan membiarkan si kecil untuk dapat mengekspresikan perasaannya. Layaknya orang dewasa, si kecil juga bisa merasakan berbagai macam emosi, seperti misalnya bahagia. Yang kedelapan atau yang terakhir, membuat jadwal. Kemandirian bisa dibentuk dari rutinitas. Untuk menciptakan rutinitas, beri anak jadwal harian tentang kegiatan dan keseharian mereka. Libatkan anak dalam membuat jadwal harian dan minta pendapat mereka. Misalnya, bangun pagi pukul 5, dilanjutkan dengan cuci muka dan gosok gigi. Ketika anak sudah bisa menerapkan rutinitas mereka sendiri, maka secara perlahan mereka akan melakukannya sendiri dan berubah menjadi kebiasaan yang baik. Selain mengajarkan anak menjadi lebih mandiri, penjadwalan juga mengajarkan anak akan pentingnya menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik.
Bila tantangan mengikuti rutinitas bisa diselesaikan anak, peluang anak jadi mandiri lebih tinggi dibandingkan anak yang menjalani kesehariannya tanpa jadwal yang teratur. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis Priambodo mohon pamit dan sampai jumpa.